Sudah 1 tahun lebih, kita menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini membuat berbagai masalah muncul, baik dari segi fisik, emosi, maupun material. Dari segi emosi yang paling sering dihadapi adalah mental health problem, atau masalah kesehatan mental. Banyak berita yang menyebutkan bahwa pandemi ini membuat banyak orang mengalami masalah kesehatan mental. Dengan ini, Dora MSCI EUB mempersembahkan kepada kalian sesi sharing mengenai mental health selama pandemi COVID-19. Kalau menurutku faktornya itu bisa karena kelebihan beban kerja. Jadi kita dituntut untuk melakukan banyak hal namun dalam waktu dan biaya yang terbatas. Nah, bisa menimbulkan keletihan baik fisik maupun mental. Jadi kalau kita keberatan lebih baik kita bisa bilang secara baik-baik. Kurangnya kontrol juga bisa jadi faktor burnout karena banyaknya tugas yang buat kita jadi susah untuk nentuin prioritas. Jadi kita bisa buat tabel atau jadwal untuk tugas-tugas dan mengecek deadline mana yang lebih dulu atau dengan menyicil tugas tersebut supaya kita bisa lebih mudah untuk mengontrol diri. Konsep diri juga menurutku masuk ke dalam burnout. Studi tentang burnout menunjukkan bahwa individu dengan konsep diri yang tinggi terhadap stres dan lebih mungkin untuk mempertahankan rasa prestasi pribadi saat belajar di bawah tekanan. Jadi saat pandemi gini harusnya kita lebih banyak bersyukur dengan keadaan sekarang. Kurangnya dukungan sosial juga bisa masuk ke burnout akademik. Jadi kita butuh seseorang untuk mendampingi dan menghargai apa yang kita lakukan. Penting banget dukungan sosial dan dukungan emosional untuk meminimalkan burnout yang kita alami. Menurut aku, kurangnya dukungan sosial bisa bikin kita kesepian dan juga isolasi, di mana kita merasa diabaikan dan juga kekecewaan yang akhirnya bikin kita burnout. Memang sih, dukungan sosial sangat dibutuhkan di saat pandemi seperti ini. Jadi, overthinking itu kadang karena kita nggak bisa nerima diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa nerima, jadi kita nggak yakin kalau apa yang kita hadapin itu bisa kita lewatin. Jadi harus bisa nerima diri dulu. Wah, lebih sering sih overthinking, lebih kayak khawatir tentang masa depan gitu. Nah, kalau aku pribadi sih lebih mengerti kalau misalnya tiap orang tuh punya sepatunya masing-masing. Dan lebih baik kerjain apa yang bisa dikerjain sekarang daripada mesti bikin hal-hal yang nggak pasti terjadi. Oh, overthinking ya, iya sih sering, apalagi tentang penampilan terus di masa pandemi ini. Nah, jadi gara-gara itu juga gue tuh lebih ngebatasin waktuku di sosial. Terus aku juga harus bisa yakin kalau misalnya aku itu udah sempurna bagi yang suka. Menurut aku, cara biar gak overthinking yaitu dengan gak terlalu keras sama diri sendiri. Percaya aja semua pasti bisa dilewatin kayak yang udah-udah. Cara untuk stop overthinking menurutku adalah lebih membedakan antara apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa dikontrol. Fokus ke apa yang bisa kita kontrol saja. Jadi, jangan overthinking. Yuk, terus maju ke depan. Kalau insomnia pernah sih, tapi mungkin penyebabnya kayak karena ada perubahan ya dari gaya hidup, hubungan sosial, jadi kan kayak kaget ya. Kalau dari aku sendiri sih pernah, tapi nggak sering juga sih. Kalau ditanya penyebabnya apa, yang dirasain waktu itu tuh kayak cemas, terus was-was banget, takut keinfeksi sama corona, terus bagaimana ya kalau sampai masuk ICU dipasang ventilator. Naudzubillah deh, jangan sampai sih. Jadi nggak bisa tenang sih, gitu sih. Hampir tiap malam deh insomnia. Rasanya tiap hari mikir, ini kapan selesainya? Atau jangan-jangan gak bakal pernah selesai? Hidup dalam ketidakpastian gitu, jadi gampang stres.
Karena kok setahuku penyebabnya itu karena ritme biologis yang terganggu. Perubahan aktivitas sama kebiasaan dari sebelum pandemi yang aktif ke sana kemari sampai ketika terjadi pandemi yang benar-benar hanya di rumah saja, itu bisa mempengaruhi kepada kepada ritme biologis dan berpengaruh kepada kualitas tidur. Kalau insomnia sih sering, karena kita kan waktu pandemi ini sukanya work from home ya. Jadi kerja di rumah sampai bablas, terus waktu kita mau tidur, karena tadi kita bablas dari pagi sampai sore kegiatannya di rumah terus, jadi waktu kita mau memejamkan mata di waktu tidur itu jadi susah banget, dan jatuhnya kita jadi waktu tidurnya jadi molor seperti itu. Anxiety disorder itu gangguan kecemasan ya, dan setauku tanda-tanda secara fisik itu bisa nafsu makannya berkurang, keringat dingin, dan bahkan sampai susah tidur. Menurutku itu kecemasan atau kekhawatiran yang berlebih sih yang sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Tanda-tandanya yang aku tahu ada jantung berdebar, terus susah fokus, dan yang terakhir ada rasa takut yang berlebihan. Kalau menurut aku sih itu kayak kecemasan atau ketakutan yang berlebihan ya. Dan untuk tandanya itu tentunya ada rasa khawatir yang terlalu berlebihan, dan juga ada perubahan emosi yang terlalu ekstrim, dan jadi susah fokus, dan juga penurunan rasa percaya diri sih. Nah, dari aku sendiri sih untuk mencegah hal itu biar nggak terjadi sama aku, jangan terlalu memforsir diri aja, dan juga selalu ngasih penghargaan sekecil apapun sama diri kita sendiri gitu. Menurut aku sih itu kecemasan yang berlebihan tentang masa depan. Kalau gejalanya itu bisa seperti sesak nafas, mual, sakit kepala, dan rasa tidak nyaman dengan sekitarnya. Terus dari yang aku tahu juga nih, anxiety disorder ini tuh nggak memandang usia, jadi bisa dialami oleh siapa saja. Anxiety disorder merupakan gangguan kecemasan yang banyak dirasain oleh orang, padahal bisa berujung fatal. Setahu aku, tanda-tandanya itu yang pertama, ketakutan yang berlebihan, lalu nyeri di dada, dan juga mudah tersinggung dan marah. Selain itu, dalam kasus ini, peran keluarga dan orang-orang terdekat pastinya sangat berpengaruh. Kalau aku lebih ke time management aja sih, karena biasanya kalau kerjaan udah numpuk banget dan waktu deadline baru sadar kalau kerjaan masih banyak, itu jadi stres banget sih. Kalau aku sih biasanya olahraga buat ngilangin stres ya, tapi biasanya juga orang beda-beda sih cara buat ngadepi stresnya masing-masing. Kalau aku stres, biasanya aku cerita ke orang lain karena itu bisa meringankan beban yang kita punya. Menurutku, berdoa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta juga salah satu cara ampuh karena merasa tak sendirian nih dalam menghadapi kehidupan ini. Lakuin hal yang menyenangkan. Kalau lagi stres sama masalah kuliah, ya udah istirahat dulu. Mungkin bisa nonton TV, YouTube, atau kegiatan lain yang bisa menjadi pereda stres kamu.